Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas ratib al-hadad, yaitu fungsinya untuk menghindari dari orang-orang jahat. Jadi kalau kita sering diganggu orang ya, misalnya kita punya tetangga yang jahat ya, sering ngomongin kita, sering menghina kita, memusuhi kita, atau kita punya teman satu kantor ya yang suka memusuhi, yang suka menjelek-jelekan, atau kita punya lingkungan yang banyak orang jahatnya ya, suka merampok, suka menodong ya, suka copet. Nah, kita bacalah ratib al-hadad. Insya Allah kita akan dihindari dari orang-orang jahat, baik kejahatan secara fisik maupun kejahatan secara verbal. Nah, itu bisa dihindari kalau kita rutin membaca ratib al-hadad setiap hari sehabis sholat isya. Lalu ada juga yang membaca sehabis sholat maghrib, boleh-boleh saja. Tapi sholat isya ini dibaca ada rahasianya, karena ini sudah dituntun langsung oleh para ulama-ulama yang mengamalkan ratib al-hadad. Jadi kita baca ratib al-hadad ini setiap malam sehabis sholat isya, boleh jam 7, 9, jam 12 boleh, jam 2 malam boleh, jam 3 pagi waktu sahur boleh, atau jam setengah 4 menjelang subuh boleh. Tapi yang penting jangan setelah subuh. Nanti setelah subuh ada amalan lain lah. Tapi kita baca habis sholat isya, karena di situ ada asrornya, ada rahasianya. Baca ratib al-hadad akan dijauhkan dari marah bahaya. Dan kemudian banyak sekali kisah-kisah tentang keutamaan dari ratib al-hadad ini. Misalnya dulu pernah ada Habib Rotan ya, itu membaca ratib al-hadad bersama-sama di depan rotan. Nah, ternyata rotan tersebut jadi punya yang namanya khasiat, jadi sekali pukul itu seperti besi, seperti besi. Itu terjadi waktu terjadi konflik di Indonesia Timur ya. Nah, kemudian juga ratib al-hadad ini pernah kejadian juga ada orang yang daerahnya sangat rawan, jadi sering rawan begal, rawan yang namanya penodongan, pemalakan, itu kemudian dia pernah kena satu kali ya. Kemudian dia baca ratib al-hadad. Dia baca setiap malam dan bermohon pada Allah agar dijauhkan dari orang-orang jahat tersebut. Dan daerahnya rawan tiba-tiba menjadi aman ya, setelah ternyata terjadi pergantian kepala kepolisian ya, saat itu terjadi razia dan orang-orang yang pernah begal, pernah menodong itu dijaring semua oleh polisi, ditangkap semua oleh polisi. Itu adalah bukti keutamaan dari ratib al-hadad. Dan juga banyak tempat-tempat pelacuran, prostitusi, juga tempat-tempat perjudian itu tiba-tiba tutup karena warga sekitar rutin membaca ratib al-hadad. Jadi masjid-masjid di sekitar itu rutin membaca ratib al-hadad, dan Allah memberikan rahmat dengan ditutupnya tempat-tempat maksiat tersebut. Bisa jadi faktor karena sudah tidak laku ya, mungkin yang punya bangkrut lah segala macam gitu. Akhirnya tempat tersebut tutup. Dan ada juga yang katanya sampai pelaku-pelakunya bertobat. Nah, inilah menunjukkan bahwa ratib al-hadad memiliki kemuliaan kalau kita mengamalkannya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara berjamaah. Tapi kalau Anda yang baca berjamaah misalnya di masjid, itu tidak apa-apa, itu boleh, itu malah bagus. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.